Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas, ada yang bisa saya bantu? Izin pada kesempatan ini ada tugas bagi kami calon Tugas. Angkatan Oh, penggerak. Ya, yang gini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada kesempatan ini izin untuk beliau Bapak Agus untuk memperkenalkan diri mungkin sebelum wawancara kita mulai. Oh, ya. Jadi perkenalkan Mas ya. Nama saya Agus Rafiquddin. Saya lahir di Sragen tanggal 2 Agustus 1968. Nah, ya, saya mulai di Widya itu mulai tahun 1997. Pada saat itu saya masih di SMA Widya. Ya. Kemudian tahun 2010 Yayasan Widya mendirikan SMK Widya Kutarjo. Kemudian saya direkrut ke SMK Widya Kutarjo. Pada saat itu saya mengajar guru KKPI, ya, guru KKPI. Kemudian lanjut. Kemudian saya diberi amanah sebagai wakil kepala sekolah Humas, ya, Humas. Kemudian berikutnya saya diberi amanah jadi bendahara sampai akhirnya saya diangkat jadi kepala sekolah mulai tahun pelajaran 2017-2018. Sampai sekarang saya masih diberi amanah yayasan, alhamdulillah. Berarti berkaitan dengan pengambilan keputusan tentu Pak Agus banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tentunya pada kesempatan ini saya harapkan bisa berbagi kepada kami sehingga keputusan-keputusan yang pernah Pak Agus ambil itu dapat saya petik untuk pengalaman-pengalaman yang ke depan. Jadi begini Mas ya, kaitannya dengan pengambilan keputusan, kalau pengalaman itu belum banyak ya, karena saya menjabat kepala sekolah itu mulai dari tahun 2017-18 sampai sekarang, berarti sekitar berjalan 4, 6, ya melangkah ke 7 tahun. Ini belum banyak, tapi pernah mengambil kebijakan, mengambil keputusan itu. Kalau banyak belum, saya pernah. Itu. Ya. Izin menyampaikan pertanyaan ini, Pak Agus. Yang pertama, selama tadi menjabat sekitar 7-8 tahun kurang ya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Agus? Jadi bagaimana dapat mengidentifikasi kasus tersebut? Ya ini kalau dari segi guru ya mungkin beda ya, tapi kadang itu dari peserta didik Mas. Ya, karena dengan pengaruhnya media sosial dan sebagainya itu kan usia-usia anak itu kan mudah kena terpengaruh, asalnya moral, kemudian etika anak, kemudian pergaulan. Nah, contoh sederhananya gini, misalkan anak itu pengen sekolah, karena pergaulannya ini rata-rata itu orang tuanya itu di luar Mas, di sini ikut neneknya dan saudaranya, kemudian kurang terkontrol. Akhirnya karena pergaulan bebas, kemudian ya mohon maaf sampai dia hamil, padahal dia masih pengen sekolah. Nah itu kadang keputusan yang paling sulit seperti itu. Nah, maka mengidentifikasinya ya saya kumpulkan ke Waka, kemudian BK, khususnya Waka Kesiswaan dan BK dengan adanya anak seperti itu. Identitas tahunya dari masyarakat ya dari BK, dari anak-anak kesiswaan kan nanti bisa kok sering nggak masuk misalkan anak apa belum visit, kalau di 1 hari tidak masuk saya sudah visit Pak, saya takutnya apa dari sekolah berangkat tidak sampai sekolah. Nah, itu kan banyak anak-anak sini ya. Nah jadi kok sampai berhari lah karena pernah terjadi menemui hal seperti itu, ternyata hamil. Nah itu saya ya mikirnya ya agak bingung, tapi asal tidak melanggar regulasi pemerintah, misalkan anak hamil masih tetap sekolah, ya tetap sekolah, gimana caranya? Itu Bapak Ibu guru saya pesan ibaratnya kunci, ibaratnya pintu, saya gembok rapat-rapat, jangan ada yang tahu. Termasuk kesiswaan BK. Anak punya privasi, biar tetap berjalan. Ya, jangan sampai masalah anak itu semua orang tahu, semua orang guru tahu. Itu loh. Bagaimana juga anak kan punya privasi Pak. Betul. Itu ya. Apalagi mengalami
misalnya sampai dia hamil, dia pada tidak usia harus lulus. Kecuali kalau sudah lulus, di sini itu sudah bukan pikiran berat bagi saya, sudah selesai di sini. Tapi kalau masih sekolah. pernah ada mungkin kelas 12, pada tinggal berapa, ya udah jalankan terus saja. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Kalau saya seperti itu ya, saya nurani juga dan logika juga saya juga. Ya asalnya yang tidak melanggar regulasi pemerintah, gitu. Dinas Pendidikan. Karena memang ketika kita mau mengeluarkan anak juga kesalahan juga. Nah ya makanya itu, nah seperti itu. Pokoknya asal tidak melanggar aturan, undang-undang apa istilahnya lah, apa kebijakan-kebijakan pemerintah, ya saya jalani saja. Oke, yang selanjutnya Pak Agus, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini ya kadang itu di sini ngambil itu kaitannya gini, jam ajar kan juga penting bagi sekolah bagi anak. Tapi ada keluarganya yang sakit yang harus ditunggu, padahal hanya dia yang ada di sini. Nah itu kan juga tidak apa istilahnya tidak langsung mutus apa ya, maksudnya mutus yuk wayang mulang ya kudu mulang. Nah kalau seperti itu saya komunikasinya dengan Wakakurikulum. Saya sampaikan Pak Wakakurikulum, ini Bapak Ibu guru, Bapak apa atau Ibu A ini ada tugas ngajar pada jam ini hari ini. Tapi ada keluarganya yang harus ditunggu karena suatu hal. Nah, maka diidentifikasi. Tolong Pak Wakakurikulum kalau jadwalnya dioper bisa tidak. Nah, saya seperti itu. Tukarlah pada saat nanti dia sudah masuk dia ngajar sebagai ke sekolah dengan guru. Jadi hak anak tetap diajar. Hanya saja waktunya misalkan harusnya hari Senin mungkin hari Selasa seperti itu. Saya solusinya seperti itulah. Itu kalau itu saya tidak bisa memutuskan sendiri. Saya harus komunikasi dengan Wakakurikulum. Berarti terkait dengan soal yang selanjutnya Pak Agus ini, berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini terkait tadi keputusan, misalnya ada guru yang harus menunggu saudara yang sakit, tetapi satu sisi ada jam tugas mengajar bagi guru tersebut. Nah, seperti tadi saya harus komunikasi dengan guru. Pertama saya tanyakan dulu ya, apa betul tidak bisa ditinggal? Apa dengan tidak ada saudara? Kan kalau masalah nunggu, misalkan keluarganya sakit kan gantian kan juga bisa. Nah kalau bisa, itu kan bisa ditinggal. Hanya waktunya nanti sore dan sebagainya. Tapi kalau seperti tadi, dia di sini hanya sendiri, ya yang saya ngambil keputusan ya seperti itu, jadwalnya ditukar harinya. Berarti ada komunikasi terkait dengan guru yang sedang bersangkutan. Jadi seperti itu dari pihak sekolah itu diwakili kurikulum, kemudian guru yang bersangkutan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang kiranya Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya kalau bagi saya awal pembagian tugas saya sampaikan. Oh, aturan main di SMK Widya seperti ini. Itu. Ngajar sesuai harinya, jamnya. Ya. Khusus waka, program hadir hari Senin sampai itu. Berarti yang namanya aturan itu kan eksiden di tengah perjalanan kan kita tidak tahu. Itu. Contohnya misalkan ada keluar sakit, kita kan tidak tahu, sakit kan tidak dirancang. Nah, itu. Ada keluarganya, mungkin yang meninggal pernah ada saudara. Nah itu kan tidak dirancang. Itu kan tahu di tengah perjalanan. Nah seperti itu Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Agus alami sendiri? Itu dilemanya itu gini ya, misalkan contoh misalkan seperti tadi di awal misalkan ada anak yang hamil misalkan itu. Sekolah berkehendak biar anak itu sampai selesai yang akhirnya nanti dapat ijazah. Itu.
kadang itu ada pernah ya orang tuanya tidak mau harus mundur. Nah seperti itu. Sebagai kendala saya seperti itu Pak, dari orang tua kurang mendukung biar supaya anaknya itu punya ijazah. Karena ada kondisi anaknya seperti itu, akhirnya sudah Pak, saja anak saya biar berhenti saja dari sekolah. Nah itu yang kendalanya seperti itu Pak, dalam mengambil kaitannya dengan etika moral yang tadi kaitannya ada MBA itu tadi. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu, misalnya kapan dan tugasnya itu adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada yang Bapak alami tersebut? Misalnya ada kasus terus Bapak mempunyai tempo untuk menyelesaikan itu atau pada saat itu juga atau? Nah itu kadang kalau di sini gini ya lupa ya. Kalau kasus kan masuknya ke BK, BK ke kesiswaan. Nah, itu diselesaikan kesiswaan dan BK. Kalau kesiswaan dan BK tidak diselesaikan baru ke kepala sekolah. Nah, saya sebagai kepala sekolah komunikasinya ya kesiswaan dan BK. Mungkin tambah wali kelas. Itu kalau kaitannya moral yang misalnya kok terjadi kehampiran seperti itu. Tapi kalau kaitannya dengan keuangan anak ya tambah bendahara kan seperti itu. Untuk penyelesaiannya komunikasinya itu. Jadi apabila memang kasusnya itu bisa diselesaikan oleh BK ataupun kesiswaan, berarti Pak Agus sebagai kepala sekolah cukup mengetahui saja. Cukup mengetahui dan mendapatkan laporan dari hasil tersebut. Nah, tapi apabila itu terkait dengan administrasi, ada penambahan yaitu bendahara sekolah. Iya, gitu. Iya. Karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Yang namanya suatu organisasi itu kan tidak ada yang nomor satu, tidak ada yang paling berjasa. Semuanya ketergantungan. Misalkan seperti saya kerja, ini mergo kepala ya tidak, tanpa bapak ibu guru bahkan dan sebagainya ya. Jadi itu saling keterkaitan, makanya istilahnya teman-teman guru yang punya tugas tambahan, misalnya ada kasus-kasus ada sebagainya yang memang bidangnya itu yang saya ajak komunikasi untuk mengambil keputusan. Jadi terkait dengan seseorang atau faktor-faktor yang dapat membantu Pak Agus sebagai kepala sekolah untuk memutuskan ada Pak. Contoh misalnya siapa mungkin terkait dengan pengambilan keputusan, faktor guru atau siapa? Yang jelas kalau tergantung permasalahannya apa. Misalkan untuk usulan bantuan anak, saya komunikasinya dengan kesiswaan. Biar nanti kesiswaan itu komunikasi dengan wali kelasnya. Misalnya contoh baru saja ini pengusulan UPJ. Ini yang ngurusi kesiswaan, wakil kesiswaan. Ya, wakil kesiswaan komunikasi dengan wali kelas. Siapa anak yang memenuhi persyaratan? Itulah baru nanti hasil dilaporkan ke saya. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Misalnya kaitannya dengan di sini ada sholat berjamaah. Terus ada anak yang tidak sholat berjamaah. Ya komunikasinya dengan kesiswaan, guru agama, BK kan seperti itu. Oh sila kok sudah sekian kali tidak sholat berjamaah. Itu. Dan yang saya guyon, ini kalau yang tidak sholat sholat berjamaah anak putri itu saya nggak bisa ngecek Pak. Ngeceknya gimana? Pak maaf saya halangan. Masa saya suruh ngeceknya kan nggak mungkin. Kesusahannya ya di situ. Tapi kalau anak laki-laki, kayak sholat zuhur. Nah, seperti itu. Jadi komunikasinya kalau seperti itu ada bapak ibu guru yang punya tugas tambahan yang saya ajak komunikasi untuk pengambilan keputusan. Berarti terkait dengan faktor berarti ada bapak ibu guru yang terkait ya Pak? Iya, bapak ibu guru yang terkait betul Pak. Secara struktural. Ya betul. Terakhir Pak Agus terkait dengan tadi yang disampaikan beliau Bapak Agus, banyak sekali yang dapat kami dapatkan bahwa dari yang tadi Pak Agus sampaikan itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika selama ini sebagai kepala sekolah Pak Agus? Ya gini Pak ya, kita itu bekerja di lingkungan pendidikan, bagaimanapun juga pendidikan anak dia diutamakan. Asal tidak melanggar bukan norma-norma, regulasi atau aturan dari pemerintah. Berarti mengutamakan
anak seperti itu. Kalau kaitannya dengan itu ya etika yang seperti itu. Kalau kaitannya dengan hak teman-teman guru ya itu teman guru itu bukannya harus banyak, habis terpenuhi sesuai kemampuan sekolah. Misalnya waktunya honor, yang terima honor, waktunya ada tunjangan hari raya, waktunya ada bingkisan, waktunya kadang saya kan lihat Pak, waduh kayak bajunya teman-teman Pak jeblok kan. Saya komunikasi dengan bendahara. Iya. Bu kayak teman-teman bajunya sudah jeblok. Bisa enggak tahun depan diganti? Nah, biar enggak jeblok seperti itu. Dari hak guru meskipun dengan gini Pak ya. Di sini kan muridnya kan semenjak pandemi kan menurun. Ya. Jadi dengan menurunnya pandemi itu bukan berarti harus mengurangi hak-hak anak maupun bapak ibu guru. Itu bagaimana caranya? Nah, itu tugasnya mikir, tapi tugasnya kepala sekolah dan bendahara ya. Gimana caranya teman-teman nyaman, anak-anak nyaman bekerja. Nyaman itu lebih segala-galanya Mas. Kalau saya barangnya banyak tapi orang nyaman, nah, mending nyaman ya harusnya banyak kan gitu ya. Demikian Pak Agus, jadi dapat kami simpulkan bahwa Pak Agus sebagai kepala sekolah dari SMK Widya Purworejo itu dalam pengambilan keputusan lebih mengutamakan pada kepentingan anak, juga lebih mementingkan kepada kebutuhan yang oleh seorang guru karyawan. Demikian berbagi pengalaman dari Bapak Agus sebagai kepala SMK Widya Purworejo kepada kami, tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kami petik. Juga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Oke, sama-sama Pak Angga, saya ini pertanyaannya mau di interview. Mudah-mudahan jawaban yang saya berikan kepada panjenengan itu memenuhi apa harapan jenengan dan memperlancar kegiatan guru penggerak panjenengan. Terima kasih Pak Agus atas doanya. Izin pamit Pak Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Pak Nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya Hendra Permana dari SMK Widya Purworejo. Kami selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Purworejo. Izin pada kesempatan ini kami ada tugas terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan ini izin kami untuk mewawancarai Ibu. Ya mudah-mudahan bisa membantu ya. Siap, terima kasih. Nah, sebelumnya izin untuk perkenalan dulu Ibu. Oke, nama saya Vitarini, Kepala SMA Negeri 2 Purworejo. Kemudian terima kasih ramunya Pak Angga. Ini juga saya belajar dari panjenengan sebagai guru penggerak. Karena saya daftar dari kepala sekolah penggerak, ternyata jawabannya umurnya sudah terlalu tua. Karena saya orang yang suka selalu ingin belajar. Karena kurikulum Merdeka bagi saya hal yang baru, gitu kan. Kalau kurikulum 2012, insya Allah ya di luar kepala lah, insya Allah, gitu kan. Karena udah pelaksana praktisi, itu kan melaksanakan. Tapi kalau ini kan ilmu baru buat saya, ya. Tapi prinsipnya bagi orang IPA itu sebenarnya nggak ada yang baru, karena sebetulnya sudah kita lakukan sebetulnya. Asal bagaimana guru itu bisa memerankan siswanya sebagai partner kerja sebetulnya. Izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas ini. Yang pertama, selama ini Ibu itu bagaimana mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin merupakan dilema etika atau bujukan moral. Mungkin Ibu pada saat itu dihadapkan pada permasalahan yang membuat dilema bagi Ibu. Oke lah, contoh, kadang-kadang mengubah mindset seseorang itu tidak mudah. Contoh misalnya ketika masih ada peluang SMA negeri itu boleh meminta bantuan pada orang tua berupa PS-nya, gitu kan? Sehingga penggunaan dana PSN itu walaupun sudah ada di RKAS ya, sudah dialokasikan di RKAS, kadang-kadang kan itu masih bisa luas, gitu kan? Bisa luas penggunaannya, yang penting dipertanggungjawabkan dengan baik. Kadang-kadang teman-teman guru itu masih, Bu, bisa nggak ya kegiatan ini difasilitasi pakai dana sekolah? Nah, saya selalu berulang-ulang kali bahwa sumber dana sekolah itu hanya bersumber dari pemerintah.
BOS P, karena BOP hanya boleh dipakai untuk menggaji GTT dan PTT dan guru tamu, sehingga nggak ada lagi alokasi dana untuk kegiatan karena nggak cukup untuk membayar itu saja, nggak cukup untuk 12 bulan. Nah, sehingga ini yang sering kali bahkan sampai sekarang itu perlu dijelaskan kepada teman-teman bahwa ketika kita melakukan kegiatan itu ya kegiatan yang hanya tercantum di dalam AKAS yang sudah setuju yang itu dilaksanakan. Dan berapa nilai nominalnya? Ya sama dengan yang tertulis di AKAS, snack 15.000, kena pajak, ya gitu. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu mampu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin tadi yang poin pertama yang terkait dengan AKAS dulu. Oke. Jadi yang pertama adalah yang dipegang itu adalah regulasi. Regulasi. Ya, penggunaan dana BOS maupun BOP itu kan ada aturan juknisnya. Dan bahkan sekarang yang namanya penggunaan dana BOS P itu sudah disertai dengan nomor rekening. Ya, sehingga nggak bisa kita misalnya mau membuat misalnya teman-teman ada Bu, kok studi tiru, ya kan ada nomor rekeningnya bisa dilaksanakan. Dan saya pun senang tulan gitu kan. Tapi karena di AKAS itu nggak ada nomor rekening yang ada kegiatan studi tiru, ya kita nggak bisa menyelenggarakan itu. Walaupun itu punya nilai manfaat untuk pengembangan sekolah. Gitu. Jadi terkait dengan regulasi tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti yang dilakukan selama ini untuk tetap mampu menjalankan kegiatan-kegiatan di sekolah. Oke, yang penting kita selalu mensosialisasikan terkait dengan regulasi. Karena penggunaan dana pemerintah itu setiap tahun berubah juknisnya, sehingga walaupun garis besarnya tidak, tapi pelaksanaan teknisnya itu yang berbeda. Kalau dulu misalnya BOS P hanya digunakan untuk 1, 2, 3, 13 gitu kan, tidak disertai dengan nomor rekening. Kalau sekarang sudah disertai nomor rekening gitu. Jadi lebih ketat lagi karena kita nggak bisa memilih yang lain gitu. Berarti terkait dengan tadi sosialisasi regulasi sesuai juknis itu termasuk kegiatan yang efektif dalam Ibu mengambil keputusan atau masih ada pilihan-pilihan yang lain terkait dengan dilema-dilema etika yang Ibu alami? Ya, jadi PR-nya hanya bagaimana kita selalu mensosialiskan itu. Bahkan tidak hanya kepada guru karyawan, kepada para anak-anak pun sama. Jadi sering anak juga mengajukan proposal. Kalau ini udah biasa ya, setiap organisasi itu mengajukan, kalau ada OSIS, ada MPK, ada Pramuka mengajukan proposal. Dan saya selalu berusaha pada anak-anak gini, ini kegiatan yang akan kamu laksanakan tidak ada di atas. Misalnya kayak anak lomba mengikuti futsal yang diselenggarakan oleh siapa misalnya, ini kan berkali-kali karena itu bagian dari hobi anak yang harus kita salurkan, dan itu juga bagian dari pengasahan anak untuk bisa menjadi jago, gitu kan? Jago itu nggak akan pernah menjadi jago kalau tidak pernah tarung. Nah, untuk tarung ini kan butuh pembiayaan, dan itu tidak semuanya bisa di-cover dalam dana BOS. Nah, ini yang harus dipahamkan pada anak-anak, sehingga saya selalu begini, kalau orang tua mau mengizinkan dan mau membiayai secara mandiri, silakan, saya izinkan. Tapi kalau tidak, mohon maaf, ya nggak usah bertanding. Dan sebelum bertanding, saya harus tahu bukti surat pernyataan dari orang tuamu kalau orang tua mendukung. Karena saya nggak mau ketika terjadi sesuatu tidak ada bukti fisik. Karena bagi saya bukti hukum itu penting. Terkait dengan hal-hal yang selama ini Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, hal-hal seperti apa yang mungkin menjadi benar-benar merupakan tantangan bagi Ibu, yang seperti apa yang membuat tantangan dalam dilema etika tersebut? Kadang-kadang yang paling krusial justru menjelaskan di internal dulu. Kata kuncinya kan itu. Ketika kita sukses sudah menjelaskan di internal dan bisa dipahami, minimal dipahami. Saya nggak jamin kalau mereka juga iya. Yang penting dipahami. Karena saya nggak butuh 100% iya itu angel, nggak mungkin. Bagi saya 50% plus 1 aja udah luar biasa. Artinya saya bisa jalan. Jadi nggak usah menunggu 70%, 80%, apalagi 100% nggak mungkin gitu kan. Tapi seluruh agenda kan harus jalan gitu. Yang penting saya sudah sosialisasi, semua sudah mendengar, semua bisa memahami, saya jalan. Iya.
apakah pada saat itu memiliki sebuah kendala, itu membuat sebuah jadwal atau tata waktu di mana di waktu tersebut itu membutuhkan waktu untuk penyelesaian kasus dilema etika? Jadi saya tuh selalu gini, setiap pagi saya tuh selalu mengadakan koordinasi dengan Waka dan saya yang menuju ke ruang Waka. Dan disitulah saya koordinasi terkait dengan evaluasi yang sudah berjalan dan kemudian kegiatan-kegiatan agenda apa yang akan berjalan. Dan kemudian kita menata waktunya bersama-sama. Karena gini, kadang-kadang kesesuaian punya kepentingan nih, mau kegiatan apa. Kemudian misalnya sarplasnya mendukung nggak, kalau mendukung butuh apa, butuh waktu berapa, gitu. Kurikulum yang harus dikendalikan yang mana. Karena kita tidak boleh mengorbankan salah satunya, sehingga semuanya harus berjalan. Sehingga ketika sudah ketemu klik dan kita mengatur bersama-sama waktunya. Jadi bukan saya mengatur, tapi kita sama-sama mengatur waktunya bersama-sama. Berarti kalau boleh saya menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan tadi, tempo jadwalnya itu bisa berjalan setiap hari di pagi hari di ruang Waka dan itu langsung datang ke ruang tersebut dengan tujuan untuk koordinasi. Gitu ya. Selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, bagi saya ya tim itulah yang kemudian akan lihat. Jadi tim, karena saya selalu mengkoordinasikan dengan tim. Maksudnya apa? Kalau semuanya sudah diberi kesempatan untuk mengambil peran di sana, maka semua bisa memahami kenapa kemudian saya melakukan hal ini, kemudian kenapa ini saya pilih. Ya itu semuanya paham. Dan semua juga punya kontribusi untuk istilahnya urun rembuk lah gitu. Ketika urun rembuknya klik, lah oke saya terima. Tapi ketika tidak, saya menjelaskan kenapa itu tidak bisa saya terima, kan gitu. Menarik sekali ya. Berarti dalam kasus ini Ibu sudah berperan sebagai pimpinan sekolah, sekaligus juga memberikan contoh juga memberikan arahan regulasi, dan itu sudah berjalan dengan baik kalau saya Insya Allah mudah-mudahan dari awal nih. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang mungkin Ibu dapat petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan dilema etika? Oke, bagi saya kekompakan tim itu penting. Jadi soliditas tim itu penting. Karena itu yang akan memudahkan saya untuk action dalam melaksanakan semua program dan agenda sekolah. Ketika tim itu nggak solid, ya sudah, semua berjalan sendiri dan semua butuh energi banyak untuk nyengkuyung satu kegiatan kecil saja. Tapi ketika sudah klik semuanya, saya pernah mengadakan kegiatan itu 1 minggu berturut-turut ya Bu ya. Ada berapa literasi itu? 13 atau 17 literasi. Hanya dalam waktu 2 minggu. Sehingga nggak pernah ada hari jeda. Ternyata teman-teman juga luar biasa. Begitu ini kumpul selesai ganti, pasang berikutnya, besok ganti lagi, sudah bekerja sendiri-sendiri. Saya ya cek tempat aja. Berarti ketika sudah ada rasa tanggung jawab oleh masing-masing warga sekolah, ditambah dengan koordinasi komunikasi yang baik, maka akan juga menimbulkan kekompakan tim juga. Ya, dan itu yang kemudian saya lihat apa ya? Ada pernah teman yang menyampaikan, saya jadi lebih percaya diri karena diberi kesempatan untuk jadi panitia ini, diberi kesempatan untuk menjadi koordinator ini. Ya nggak apa-apa, itu kan proses semuanya proses belajar gitu kan. Karena ternyata dari dulu beliau ada di sini belum pernah untuk dipercaya menghandle sebagai koordinator walaupun beliau sudah senior gitu loh. Ya karena saking banyaknya kegiatan semuanya harus bergilir, dan saya memang kalau koordinator yang sebaiknya mungkin dilihat yang senior dulu lah, karena biar yang bekerja teman-teman yang muda-muda, tapi yang penanggung jawabnya yang senior, karena ini sosok contoh atau guru bagi teman-teman yang muda kan gitu. Karena yang sepuh kan nggak mungkin nih tenogone gitu kan, beliau kan hanya ngesui saja, yang penting kan beliau nunggoni gitu kan. Walaupun saya juga detail mesti dari awal sampai dengan akhir besok pelaksanaan, saya nggak pulang kalau belum lihat tempatnya ready. Iya, saya pulang lega kalau udah lihat ready. Tapi besok saya kasih ke sekolah tuh nggak ada lagi udah kurang ini kurang itu, nggak ada. Siap, terima kasih. Tentunya banyak sekali pengalaman yang Ibu sampaikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya Bu, untuk pengalamannya, untuk ilmunya juga. Izin
kami untuk pamit. Iya. Kami hanya bisa titip doa semoga SMA Negeri 2 Purworejo tambah maju dan Amin. selalu berprestasi. Amin, 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 Terima amin. kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih rawuhnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya mungkin sedikit saja yang bermakna, bermanfaat. Untuk itu saya mohon maaf, dan saya juga belajar dari kehebatan panjenengan, guru penggerak yang luar biasa, dan saya selalu yang ngintip-ngintip sih guru penggerak apa gitu kan, supaya saya paling tidak ngerti materinya apa gitu kan, supaya saya nggak ketinggalan aja gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, sukses ya. Waalaikumsalam.